Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Oka, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. datang lagi ya. Kita kembali nih. Mau nanya-nanya statistik nih, ilmu yang saya sudah tinggalkan. Katanya Uni Aman Narasumber juga udah ditinggalkan, tapi kalau beliau mah dosen pastinya juga masih Pak Kuat Pak Kait lah ya. Masih, makanya ada beberapa hal yang ingin saya tanya. Ini, selamat malam Mas Muji. Gimana kabar? Selamat malam, Mas Oka, Kang Okan, terusnya sama-sama Iya ya dari Kang Muji Sunda. ini. Kalau ini mah Mas Muji dah orang Jawa ya Mas Muji. Mas Muji sekarang Iya, dosen di mana dan ngajar apa? saya di Universitas Bina Dharma, Palembang. Kalau Hmm, ngajar, saya prodinya itu di manajemen sekarang. Tapi ya hmm, ngajarnya ya nggak jauh-jauh dari apa yang pernah saya tekuni dulu, statistik, gitu. Statistik, metode penelitian. hmm. Meskipun bidangnya sekarang itu kajiannya adalah ke manajemen marketing. Saya lebih ke pemasaran. Oke. Gitu. Ini kayaknya beneran nih, udah pas nih narasumbernya. Jadi Sobat Bang Oka, Mas Muji ini adik kelas saya, tapi wisudanya bareng. Kan kebayang kan pinternya. Dan saya dulu sering apa namanya turun kelas ya, jadi bareng kuliah bareng sama Mas Muji nih. Nih, Mas Muji, kan sekarang tuh lagi happening ya data science sih. Menurut pengamatan Mas Muji sebenarnya bedanya statistika sama data science itu naon? Apa? Ya. Nah ini pas diajak ngobrol-ngobrol tentang statistik, saya agak agak minder juga sebenarnya. Saya kalau di kalangan teman-teman statistik mungkin udah dianggap murtad gitu ya, udah berbelok lah. Meskipun ya karena statistik itu kan alat ya. Iya. Jadi alat tentu bisa dipakai di semua bidang dan saya memang sekarang menekuni ke bidang yang memang apa membutuhkan juga statistik. Jadi bagaimanapun juga tidak pernah lepas dari ilmu statistik yang pernah saya pelajari dulu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang data science itu kan sebenarnya mungkin ilmu yang dianggap baru ya. Kalau kita Hmm. dulu bicara tentang statistik dan sekarang banyak bicara tentang data science, sebenarnya hampir-hampir sama gitu ya. Hanya memang pendekatannya sedikit berbeda. Kalau kita bicara tentang statistik, di situ kita tentu akan berhadapan dengan eh, bagaimana kita menggunakan data-data itu untuk melakukan prediksi terhadap populasi, misalkan. Jadi eh, ada tiga prinsip utama di dalam statistik. Ya. Yang pertama itu adalah bahwa statistik itu selalu bicara dengan angka. Gitu. Apapun ceritanya, kalau kita punya data-data kualitatif mau diolah dengan statistik pasti dibuatkan dalam bentuk angka. Makanya satu prinsip dasar yang harus dipahami dalam pengolahan data statistik itu kita harus paham tentang skala pengukuran data, gitu kan. Hmm. Data apapun pasti ya minimal data nominal itu juga dari angka gitu, ya ordinal, interval, rasio gitu. Nah, jadi eh, itu prinsip pertama di dalam statistik. Jadi selalu bicara dengan angka. Yang kedua, statistik itu sifatnya universal. Jadi di semua bidang, semua tempat, semua waktu ya akan seperti itu pelajaran statistik gitu. Makanya eh, ya kalau kita bicara tentang quick count gitu, siapapun yang mengerjakan hasilnya ya akan hampir sama lah meskipun tidak sama persis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, apa dia sifatnya general, jadi bisa dipakai di mana saja gitu ya. Kemudian objektif, yang ketiga itu adalah objektif. Jadi di dalam statistik tentu kita harus menggunakan data apa adanya. Jadi bukan apa ada apanya gitu ya, tapi Hmm. apa adanya gitu. Nah, itu kalau bicara tentang statistik, pendekatannya adalah probabilistik, kemudian juga inferensial, deskriptif inferensial. Nah,
Sekarang berkembang dengan adanya data science. Data science juga sifatnya sama sebenarnya, kita bagaimana kita mendeskripsikan data itu untuk satu kepentingan tertentu, hanya beda pendekatannya gitu ya. Kalau kita bicara statistik selalu bicara dengan sampel gitu. Tapi kalau kita data science itu adalah bagaimana kita mengolah data itu dengan pendekatannya adalah algoritma, komputasi gitu. Yang penting bisa diolah data yang, nah ini data science itu selalu berhadapan dengan, atau kita selalu mengenal adanya big data gitu, perkembangan data yang begitu besar, tapi kepentingannya ya sama-sama untuk melakukan analisis sebenarnya, melakukan analisis data itu, menginterpretasikan, kemudian melakukan kepentingan-kepentingan sesuai yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Hanya pendekatannya saja yang berbeda. Tadi kalau di statistik pendekatannya ke sampel gitu ya, kemudian mau melakukan prediksi terhadap parameter gitu. Nah, kalau di data science ya ilmu data gitu. Apapun data itu eh, bisa diolah ya, karena kapasitasnya biasanya besar atau mungkin bentuknya adalah kualitatif, itu bisa saja diolah dengan pendekatannya adalah tadi dengan komputasi gitu. Ya, jadi yang penting data itu bisa dianalisis dan bisa kita dapatkan. Misalkan kita ingin melakukan satu kajian tentang perilaku konsumen gitu, atau mau memasarkan satu produk gitu. Kita ada di satu wilayah tertentu. Bagaimana kita bisa mendapatkan data itu, eh, produk itu bisa tepat sasaran misalkan. Nah, dengan adanya data begitu banyak, itu maka pendekatannya bukan di statistik, tapi data science. Bagaimana kita bisa mengadopsi data itu, data yang misalkan dari Facebook itu yang dia tempatnya di Palembang saja gitu kan, sehingga produknya tepat sasaran. Gitu. Nah, itu tentu pendekatannya adalah dengan algoritma, dengan menggunakan komputasi, ya pemrograman, sehingga ketemu langsung mereka orang-orang yang ada di Palembang, langsung produknya sampai ke dia. Gitu. Saya Hmm. rasa itu, Mas. Ya, Ya, ini jadi tadi hampir sama, beda pendekatan saja. ngomong-ngomong tentang sampel acak ya sama. Nah, Iya, saya tuh sekarang itu kan dengan ngelihat teman-teman penelitian, kalau dulu kan kita tuh kayak ada kerangka samplingnya gitu ya. Tapi betul. sekarang tuh kayaknya tuh anak-anak itu kalau mahasiswa itu ngirimin misalnya anaknya teman ini tolong diisi kuesioner gitu kan. Nah, Ya, sebenarnya iya. itu tuh valid nggak sih, kan kalau kita dulu kayaknya tuh menentukan dulu apa kerangka sampelnya, dia tuh Kerangka apa sih sampelnya. kayak harus tertentu ininya tuh apa sih namanya, identifikasinya dia umurnya berapa Ya, atau apa. Ini kalau ini sekarang tuh kayak itu disebarin aja gitu. Itu menurut Kang Oji kumaha? ya. Kalau kita bicara dengan apa untuk teknik pengambilan sampling, memang ada dua pendekatan. Ada yang sifatnya random sampling atau probability sampling dan Hmm. non-random. Hmm. Kapan kita bisa menggunakan random sampling? Tentu salah satu cirinya adalah kita eh, mengetahui betul karakteristik populasi dan juga eh, jumlah populasinya. Karena syarat kita bisa menggunakan probability sampling atau random sampling itu adalah kita bisa membuat kerangka sampling tadi yang disampaikan Kang Oka. Ya. Hmm. Jadi kerangka samplingnya kita harus buat dulu. Nah, sekarang jadi masalah kalau misalkan jumlah sampelnya jumlah populasinya nggak Nggak tahu. diketahui gitu. Hmm. Iya, maka ya nggak ada masalah sebenarnya penelitian itu dengan menggunakan non probability gitu kan, pendekatan kedua non probability, meskipun secara statistik tentu sifat generalisasinya Hmm. berkurang gitu. Ya sulit kita melakukan generalisasi dari hasil pengambilan sampel yang tidak acak tadi, karena sudah apa melanggar keacakan, karena sifat dasar dari statistik apa reliabilitasnya itu akan terpenuhi kalau salah satunya adalah tadi ada sifat keacakan gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita mau memprediksi satu karung duku gitu, kalau kita melakukan sampel mencicipi gitu, yang dicicipinya itu yang di atas gitu kan, ya pasti hasilnya tidak valid gitu. Karena nggak secara acak.
karena sudah itu di satu sisi mungkin sudah disiapkan oleh si penjual yang paling atas, yang paling mudah diambil oleh si pembeli gitu, sehingga hasilnya nanti tidak valid, ya tidak reliable. Nah, makanya harus ada unsur keacakan. Bagaimana keacakan itu ya harus betul-betul diaduk gitu semuanya, sehingga meskipun hanya 3 biji yang kita ambil itu betul-betul bisa mewakili gitu. Nah, itu sifat generalisasinya bisa tuh ya, meskipun hanya kita dapat 3 ternyata bisa jadi ya dari 3 itu 1 manis 2 asam gitu kan. Tapi itu bisa mewakili secara keseluruhan kalau terjamin keacakannya. Nah, dari sisi teknik pengambilan sampel memang dibolehkan gitu ya. Hanya tadi hasilnya itu memang sifatnya tidak bisa digeneralisir untuk yang Hmm. sampel apa non random. Nah, Tapi gini, itu jadi kendala. ya. Jadi pas pas nyimpulinnya gimana ketika apa sih namanya ketika dia itu kan tidak acak. Tapi kalau di Ya, penelitian-penelitian kan kayak suka mencari hubungan, dia pakai kuesioner kan, iya, hubungan nah, iya, misalnya ini sama ini. Sementara datanya sendiri nggak acak gitu. Gimana iya. tanggapannya? Ya itu tadi sifatnya jadi nggak bisa digeneralisir sehingga Jadi cuma temuannya fenomena itu kali ya. betul fenomen apa temuannya itu hanya pada kasus disitulah kasus itu gitu Hmm. ya. Misalkan kita mau melakukan penelitian kualitas layanan eh, perbankan gitu kan. Kan kita nggak bisa apa respondennya itu adalah nasabah gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat satu kerangka sampling dari nasabah suatu bank, sementara kita tidak mungkin dapat jumlah nasabahnya berapa, siapa-siapa yang Hmm. menjadi nasabah bank itu kan nggak mungkin bisa dapat gitu kan karena ada aturan untuk tidak mengekspos gitu kan. Nah, maka pendekatannya adalah non probability ya bisa accidental sampling atau convenient sampling ya, karena kemudahan saja siapa yang habis transaksi kasih kuesioner gitu. Nah, sehingga temuannya itu adalah ya sifatnya untuk itu kasusnya surveinya di mana misalkan di perbankan di Kota Palembang saja ya sudah di situlah aja gitu ya. Meskipun bicara tentang bagaimana kualitas layanan satu perbankan. Tapi kalau kita bisa melakukan pengambilan sampel secara acak, nah jadi kualitas layanan suatu bank di Indonesia itu kita bisa generalisir ya secara keseluruhan. Kalau kita betul-betul bisa melakukan pengambilan sampel secara acak tadi, gitu. Mas Muji kan gini juga Ya, kayaknya pas zaman kita ya juga ada keterbatasan alat menghitungnya ya. Jadi kan kayak ya, apalagi zaman dulunya, maksudnya kenapa orang menggunakan ya, sampel itu kan karena ya dia ngitungnya ribet gitu. Kalau sekarang itu kan ya, kayaknya apa sih namanya sebenarnya populasi aja bisa dihitung kan. Kalau dulu kan kita tuh mau ya, apa sih ya, namanya mau inferensial ya. Jadi artinya dari sampel ya, ya, mengamalkan populasi. Sementara sekarang itu ya, kan sebenarnya populasi sendiri bisa dihitung dan bisa didapat lah datanya ya. ya, Sebenarnya ya. masih relevan nggak sih penggunaan apa istilahnya kayak Statistik. sampling atau apa? Kenapa nggak dihitung aja Ya, apa namanya langsung betul. semuanya gitu? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kang Oka. Saya sering menyampaikan ke mahasiswa, dia melakukan penelitian di satu instansi, satu kantor lah gitu ya. Hmm. Katakan dia ingin lihat motivasi pegawainya Hmm. gitu, kemudian dihubungkan dengan kinerjanya. Pegawainya berapa? Ada 62 misalkan. Jadi semuanya diambil. Saya pikir nggak perlu pakai statistik itu. Ya Hmm. tinggal datanya itu kan ya dihubungkan data si A, si B, si C, ketahuan motivasinya berapa, kinerjanya berapa, sudah deskripsikan saja selesai itu, ketemu semua gitu. Karena salah satu fungsi dari statistik adalah melakukan prediksi terhadap parameter ukuran-ukuran populasi gitu kan. Makanya itulah salah satu kegunaan dari statistik yaitu menyederhanakan tadi karena kita tidak mampu lihat parameter dari populasi, maka dengan ilmu statistik kita bisa menggunakannya. Cukuplah ambil beberapa sampel. Makanya saya nggak sepakat tuh kalau misalkan penelitian dengan sampel jenuh katanya. Saya sampai sekarang juga belum belum ngelihat sebenarnya apa belum
tahu referensinya yang mana gitu, yang dimaksud sampel jenuh itu, kemudian pakai statistik, pakai uji T, uji Z, dan seterusnya. Yang tujuannya buat apa lagi? Itu kan Iya. ukurannya ukuran parameter gitu. Mau digeneralisir ke yang lain juga nggak. Tentu karakteristiknya akan berbeda lagi gitu kan. Jadi itu kadang ya salah kaprah, hanya sekedar menerapkan, yang penting bisa menerapkan analisis regresi atau korelasi Hmm. gitu kan. Datanya ada gitu. Ya memang di di dunia akademik juga seperti itu, kadang masih ada hal-hal yang perlu diperdebatkan juga. Tapi di satu sisi kadang yang namanya pembimbing ada sifat-sifat senioritas segala macam, turun temurun tuh kesalahan-kesalahan tuh kadang Hmm. dari kakak kelasnya turun lagi gitu. Kadang Iya. kita bimbing mahasiswa aja sudah diarahkan balik lagi ke semula. Karena saya melihat deskripsi yang dulu seperti itu Pak, kata ya kan. Jadi hanya melihat yang lama lagi gitu. Jadi Hmm. nggak pernah selesai tuh kesalahan terus eh, turun temurun. Ini satu lagi, tadi kan masalah kadang-kadang kan kita tuh pengen mencari hubungan ya. Untuk Ya, statistik kita tuh banyak lah ada analisis korelasi, regresi. Tapi sebenarnya kalau untuk populasi, apakah itu juga bisa digunakan? maksudnya Jadi kan gini, kan hubungan. sebenarnya apa namanya eh, kayak regresi kan harusnya sampel acak ya, Ya, dari ya, sampel acak betul. gitu kan. Sementara Ya, kalau ya. kalau datanya tuh nggak sampel acak, apakah regresinya Eh, itu apa sih namanya valid atau balik lagi sebenarnya ketika kita nyimpulinnya aja gitu. Jadi artinya sebenarnya dia valid tapi cuma untuk apa data di situ aja ya. Kita tadi misalnya kasusnya bank, ya Iya, sebenarnya regresinya iya, regresi untuk bank itu bukan regresi. iya, Kalau sampel kan ini regresinya bisa inferensial ya, artinya bisa iya. terjadi di Eh, tempat manapun gitu ya, tempat belajar lain, di iya, manapun iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya secara perhitungan bisa digunakan. Iya, namanya perhitungan itu selalu ada gitu. Tapi hasilnya kan sebenarnya ke kan gini, hasil satu penelitian itu tidak hanya semata-mata hanya mendasarkan hasil statistik atau matematisnya saja, tapi Hmm. secara teoritisnya juga harusnya memenuhi gitu. Nah, ya secara teoritis dalam ilmu statistik ya nggak masuk gitu kan di situ. Hmm. Meskipun angkanya ada, di situ ada regresinya, ada di hasil diujinya itu ada gitu. Ya sama saja kita punya data ya, data pertumbuhan pohon pisang misalkan tiap hari diukur gitu. Kemudian pertumbuhan anak tetangga diukur juga tiap hari gitu. Ada datanya dihubungkan ya ketemu juga. Oh ternyata ada hubungan antara pertumbuhan pohon pisang dengan pertumbuhan anak tetangga gitu kan. Nah, jadi ada, tapi kan bukan seperti itu gitu. Jadi dalam satu penelitian tentu harus paling tidak dua dua unsur tadi secara statistik terpenuhi, secara teoritisnya juga dan juga logika juga masuk gitu. Secara teoritis lah tadi gitu. Jadi kalau hanya sekedar angka, akhirnya ya hanya memaksakan saja. Saya juga kadang agak miris juga, tapi ya di satu sisi kadang mereka juga harus lulus gitu kan. Ya, jadi seperti itulah kondisi. Tapi kalau di jurnal-jurnal yang memang sudah tervalidasi, jurnal-jurnal yang bereputasi, tentu hal-hal seperti itu tidak dijumpai. Gitu Hmm. ya. Terus satu lagi Kalau nih, kondisi, Mas Muji, mungkin saya tuh waktu kuliah kelewat ya. Kita kan dulu apa namanya belajar ekonometrika sama analisis regresi ya gitu ya. Kalau ya, secara ya. ini tuh kayaknya kan sama ya kalau secara apa bodoh gitu kan. Sebenarnya perbedaan mendasar kapan menggunakan regresi, kapan menggunakan ekonometrika tuh seperti apa? Saya rasa ekonometrika itu adalah bagian dari analisis regresi, gitu ya. Hmm. Kalau kita bicara dengan analisis eh, mengkaji betul model-model analisis regresi itu sangat luas sekali gitu. Hmm. Dari sisi modelnya, model regresi linear, non-linear. Non-linear itu banyak sekali gitu. Belum lagi bicara tentang bagaimana cara mencari parameternya.
dari mulai OLS ya, Hmm. atau metode kuadrat terkecil, kemudian pembobotan sampai pada analisis robust ya. Itu banyak sekali gitu, sangat luas, sangat kompleks gitu untuk melihat hubungan antar variabel tidak hanya di satu bidang tertentu gitu. Itu semua bidang bisa dipakai. Nah, kalau ekonometrik itu bagian dari analisis regresi di mana Hmm. eh, kajiannya adalah kajian ekonomi Ekonomi. gitu. Dan biasanya lebih pada data-data time series atau data Hmm. panel ya. Data time Hmm. series, data panel itu biasanya pendekatan ekonometrik gitu. Saya rasa itu bagian kecil saja, ekonometrik itu bagian kecil dari analisis Regresi. regresi yang begitu kompleks, luas. Ya karena sekali lagi saya mungkin lupa ya dulu nanyain. Kayak mendiang Pak Nirwana itu bahkan gini, antara regresi sama korelasi aja berbeda ya dalam artian cara Eh, pengambilan sampelnya itu berbeda kan. Kalau ya, karena ya, kalau korelasi itu kan dua-duanya acak ya. Tapi ya, kalau regresi itu yang satu kan independen, yang satu dependen ya. ya, Jadi kan ya, cuman satu yang apa namanya satu yang acak gitu, yang lainnya bisa variabel bebasnya itu ya ikut gitu. Jadi ya. tapi kan kadang-kadang orang tuh kayak mempertukarkan gitu. Dan kalau kita tahu juga ekonometrika itu kan tadi kan data data series yang nggak ada hubungannya dengan sampling gitu, nggak ada hubungannya sama keacakan tadi gitu kan ya. Iya, iya, betul. Makanya di dalam ekonometrik syarat utamanya biasanya adalah bukan di normalitasnya, karena pasti nggak normal orang datanya biasanya kan bukan dari sampel acak gitu kan. Hmm. Nah, makanya yang eh, persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun model-model ekonometrik itu adalah stationary namanya. Data Hmm. itu mengikuti data stasioner atau tidak gitu. Hmm. Stasioner itu adalah polanya dia gitu kan. Misalkan data triwulan atau data apa caturwulan gitu kan. Kalau triwulan ya setiap triwulan pertama oh ternyata naik setiap tahunnya kayak gitu. Nah, itu namanya stasioner ya. Ya, jadi naik di triwulan kedua semuanya naik setiap tahun gitu. Nah, nanti tahun apa triwulan ketiganya, nah itu artinya stasioner setiap tahun. Makanya sebelum mengolah model-model ekonometrik secara mendalam, itu ada namanya uji persyaratan yang harus dipenuhi. Itu. Salah Hmm. satunya adalah stationary data itu Ya, harus terpenuhi. Gitu. autokorelasi ya. Ya, ya kalau pola hubungan itu kan diawali dari korelasi. Hmm. Memang kalau mau ngelihat analis regresi atau model-model yang sifatnya sebab akibat itu diawali dari hubungan. Pasti dia kalau dia ada hubungan apa kalau dia ada pengaruh pasti ada hubungan. Tapi kalau ada hubungan belum tentu dia punya pengaruh. Gitu. Hmm. Ya, 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 jadi ya. kalau misalkan eh, keluarga nih suami istri gitu ya, ya dia hubungannya suami istri gitu. Tapi bisa saja dia posisinya sama gitu kedudukannya. Tapi di nanti pada masanya misalkan ya pas pas masih muda gitu ya artinya mungkin pengantin baru gitu ya masih berimbang tuh. Tapi nanti udah nikah udah punya anak bisa berubah itu. Mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Jadi itulah muncul regresi gitu kan. Hmm. Baru muncul pengaruh gitu. Ya, tapi ada hubungan dulu gitu. Kalau dia tidak ada hubungan sudah pasti tidak ada pengaruh. Gitu. Hmm. Ada orang lewat mau ngomongin apa juga kita cuek aja. Gitu. Tapi kalau yang kita ada hubungan mahasiswa dengan dosen, misalnya dosen bilang apa langsung diturutin. Nah, itu berarti dosen berpengaruh terhadap mahasiswa. Itu tahap-tahapannya. Nih, pertanyaan terakhir nih, Mas Puji. Terkait sekarang tuh tadi kan sebenarnya sudah agak mirip ya statistik sama data analitik. Tapi saya juga pengen tahu tentang data analitik sama penelitian gitu ya. Jadi gini, Ya, kan kayak kayak saya kan di Kemenq ya, Bu Menteri itu bilang kalau ya, kita itu berada di tumbukan data gitu lah ya, tumbukan data gitu. ya, Dan sekarang itu kan yang lagi happening itu ya data analitik lah dibanding penelitian.
Tapi kadang-kadang Ya, ketika dalam prakteknya, kenapa orang tuh lebih sering apa namanya narik-nariknya ke penelitian gitu. Nah, menurut Mas Muji sebenarnya apa sih apa namanya kayak eh, perbedaan mendasar antara data analitik itu sendiri dengan penelitian? ya. Oke, jadi kalau data analitik itu kan sebenarnya proses analisis Hmm. data untuk mengekstrak wawasan. Ada data, kemudian Hmm. dilakukan analisis, gitu ya. Nah, tapi kalau di penelitian itu sebenarnya kita ingin mencari solusi dari suatu masalah. Jadi Hmm. harus pastikan dulu ada masalah. Makanya dalam setiap penelitian itu saya selalu memastikan bahwa masalahnya di mana. Tidak serta-merta Hmm. karena saya kerja di satu kantor itu, kemudian saya melakukan penelitian itu. Nah, itu yang kadang akhirnya masalahnya dibuat-buat gitu. Akhirnya Hmm. apa? Penelitiannya itu ya nggak bermakna akhirnya. Rekomendasinya nanti apa? Orang dia di situ mau meneliti tentang motivasi dan kompensasi gitu terhadap kinerja misalkan di satu kantor itu. Kinerjanya udah selama ini sudah bagus gitu ya. Target semua terpenuhi gitu. Nah, pas itu diteliti ternyata ada hubungannya antara motivasi dengan kinerja. Ya bagaimana rekomendasinya orang selama ini sudah terpenuhi gitu ya. Mau melampaui lagi juga akhirnya kurang efektif. Tapi kalau memang ada masalah betul, ini kantor ini kenapa ya? Dalam Hmm. beberapa tahun belakangan kok targetnya selalu menurun. Ya, ada demotivasi misalkan. Pegawai itu kenapa pada males-malesan, makin nggak karuan gitu kan. Nah, itu mungkin efeknya terhadap kinerja gitu. Nah, baru diteliti sehingga rekomendasinya jelas. Oh, perlu ada peningkatan motivasi. Apa bentuknya misalkan? Kasih reward, kasih pengakuan, kasih dukungan, dan seterusnya gitu kan. Sehingga jelas akhirnya rekomendasinya gitu. Nah, itu penelitian itu tujuannya adalah itu, mencari solusi dari Hmm. suatu masalah. Sedangkan data analitik adalah gimana kita memiliki data kemudian sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan tadi. Contohnya tadi, saya ingin memasarkan satu produk gitu. Saya butuh nih data-data tentang orang dengan jenis kelamin perempuan, usianya sekian-sekian gitu. Ya sudah, tinggal cari aja data itu. Itulah namanya data analitik sesuai dengan kita yang kita butuhkan. Menggunakan apa? Dari beberapa sumber-sumber data, misalkan di Facebook gitu kan. Semuanya ada itu. Itu yang dikenal dengan big data tadi. Saking besarnya data itu, ya kemudian bagaimana cara mengekstraknya itu, Hmm. ya itulah yang namanya tadi data science gitu. Data analitik itu kaitannya dengan tadi data science sebenarnya. Jadi penggunaan pemrograman pendekatan komputer gitu untuk mengekstrak satu data sesuai dengan kebutuhan. Itu aja. Saya rasa itu kan. Ya, Tono nih pencerahannya ya. Jadi memang eh, mungkin kalau saya lihat tuh memang orang-orang lama itu yang selalu menarik-narik ke apa penelitian. Padahal kalau emang nggak ada masalahnya ya nggak harus dicari kan Iya, sebenarnya ya, harus diteliti. iya betul Tapi dan ketika memang ada data nganggur, sebenarnya kita bisa mengeksploitasi ya, mengeksplor data itu betul. sendiri. Iya, Bagaimana betul. mendeskripsikannya atau bahkan ya bisa juga dia itu apa istilahnya prediksi kan, bisa memprediksi dari Betul. data yang ada, Iya, iya, iya. bisa bisa deskriptif ataupun prediction ya dan seperti itu. Iya, Oke, iya. oke, terima kasih Mas Muji. Ini jilid satu ya, Sama-sama. mudah-mudahan nanti ada pertanyaan. Saya jangan bosan loh. Jadi sebenarnya ini cuma Iya, obrolan biasa, betul. Mas Muji. Cuma sayang kalau Mm-mm. memang menurut saya kalau apa namanya obrolan ini siapa tahu ada yang perlu ya, ada yang Ya, siap, siap. bukan mungkin bisa bermanfaat. Karena sesuai dengan Amin. moto podcast saya itu receh bagi kita mungkin berlian bagi orang lain. Wallahu alam ya. Jadi mudah-mudahan Siap, ini amin. juga jadi Wah, ajang silaturahmi nih sama Mas Muji amin. ya. Ya, Lama siap. juga ya, udah berapa puluh tahun nih kita. 40 tahun ya, ada enggak ya? Kalau Eh, eh, agak setua.
30 lah ada ya. 30 tahun, iya. Nah, 30 kapan ke tahun. Palembang mampir lah. Nanti Insya Allah. kita Mas ketemuan di Muji lah yang ke Palembang sini kalau kali. ya nanti kalau ke situ juga saya kontak pasti. Oke, Ya, kita tutup dulu ya Mas Muji ya. Itu Sobat oke, Mengokap, siap. pembicaraan kita Ya, tentang statistik dan data analitik ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.